Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Jawabnya harus semangat ya, biar ibu juga bisa dengar. Oke, apakah hari ini hadir semuanya? Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kalian masih ingat lagu yang 5 jari? Oke, kalau masih ingat kita nyanyi bersama-sama ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci loncat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Masih ingat lagu itu? Oke, nyanyi mulai ya. Oke, hebat, bagus sekali. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya kita mencintai bangsa dan negara kita ya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai bangsa dan negara kita. Oke, sekarang ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Oke, gambar apa ini? Pintar ya, keragaman suku budaya ya, keragaman budaya Indonesia. Oke, gambar apa ini? Oke, pintar ya, ini adalah alat-alat transportasi yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, apa aja yang akan kita pelajari pada tema 7 ini? Nah, yang pertama, kita akan menentukan kata-kata sulit yang ada dalam suatu paragraf. Oke, yang kedua itu kita menemukan gagasan-gagasan pokok. Dan selanjutnya yang ketiga akan membahas tentang gaya. Oke, setelah ibu menunjukkan gambar tadi, yaitu gambar ini, keragaman budaya Indonesia. Nah, kalian bisa lihat gambar ini. Nah, mengapa pakaian mereka berbeda-beda? Pintar ya, karena adanya perbedaan suku bangsa. Oke, selanjutnya ya, keragaman budaya Indonesia itu kaya akan suku bangsa. Oke, sekarang kita buka buku temanya ya. Oke, buku temanya dibuka. Buka halaman 1, di sana terdapat teks bacaan. Nah, kemudian kalian tentukan kata-kata sulit yang terdapat dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, kalian tulis kata-kata sulit tersebut di dalam sebuah tabel ya. Tabel tersebut bisa kalian tulis di buku catatan kalian. Oke, mengerti sampai sini? Oke. Selanjutnya, anak-anak, kalian masih ingat cara menentukan gagasan pokok ya? Kalian masih ingat cara menemukan gagasan pokok? Oke, yang pertama, caranya yang pertama adalah seluruh teks bacaan. Yang kedua, tandai kalimat pertama, terakhir, pertama dan terakhir. Yang ketiga, tentukan pokok pikiran dari kalimat pertama, terakhir, atau kalimat awal dan akhir. Nah, itu cara untuk menentukan sebuah gagasan pokok. Anak-anak, Indonesia kaya akan keragaman suku budaya. Nah, selain itu juga Indonesia kaya akan alat transportasi. Oke? Indonesia kaya akan alat transportasi. Nah, dari gambar ini
Selain itu, Indonesia kaya akan alat transportasi. Nah, pada zaman dulu, alat transportasi Indonesia itu yaitu ada delman, ada pedati, kerbau, dan juga pedati apa satu lagi? Pedati kerbau dan kuda. Ya, paham sampai sini? Oke. Pernahkah kalian naik delman? Oke. Nah, ketika kalian naik delman, apa yang akan terjadi pada saat itu? Ya, bagus. Kita akan berjalan, oke? Nah, delman itu akan berjalan karena adanya apa? Adanya tarikan dari kuda tersebut. Selanjutnya, apa yang terjadi pada saat kerbau menarik pedati? Nah, oke, pintar. Nah, kerbau pada saat menarik pedati itu, dia akan berpindah tempat. Nah, sehubungan dengan gambar ini, berarti gaya merupakan perubahan terjadi saat kuda menarik pedati. Nah, menarik pedati, ya hebat. Pedati akan berjalan, ya. Nah, ya anak-anak, menarik pedati saat kuda menarik. Gambar tersebut berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu apa? Materi tentang gaya. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya ke anak-anak, kita membuat percobaan. Pernahkah kalian mendorong meja? Pernah ya, bagus. Oke. Apa yang terjadi saat meja tersebut didorong oleh kita? Pintar, terjadinya sebuah perubahan posisi, ya, karena adanya dorongan dari kita, ya, dorongan. Percobaan tersebut juga berhubungan dengan gaya. Nah, berarti gaya itu bisa berubah posisi yang tadi dari meja yang didorong. Kemudian gaya juga bisa berpindah tempat. Selanjutnya, ketika kalian bermain slam, tahu slam? Oke, ketika kalian tarik slam tersebut, otomatis slam itu akan melebar. Nah, dari sana berarti gaya juga bisa merubah bentuk. Oke, sekarang kita praktekkan. Coba kalian buka bukunya, ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa? Ya, kita sudah belajar menentukan kata sulit dalam suatu paragraf. Kemudian kita mencari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita sudah menentukan gagasan pokok. Ya, bagaimana caranya menentukan gagasan pokok? Yang pertama, seluruh teks pada bacaan tersebut. Yang kedua, tandai kalimat pertama, terakhir, atau kalimat pertama dan terakhir. Untuk yang ketiga, tentukan pokok pikiran dari kalimat pertama, kalimat terakhir, atau kalimat awal dan akhir. Oke, selain itu juga kita sudah mempelajari tentang gaya. Nah, apa itu gaya? Oke, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, berubah posisi, dan juga berubah bentuk. Ya, itu arti dari gaya. Selain itu juga perlu kita ingat, macam-macam gaya itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada gaya otot, yang kedua ada gaya magnet, yang ketiga ada gaya listrik, yang keempat ada gaya gravitasi, dan yang keenam ada gaya gesek. Nah, mungkin pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, jangan lupa ya untuk anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, tugasnya. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Oke? Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.